Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimina. Babu man wasalahu Allah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsani Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Muawiyah bin Abi Muzarrid, qala sami'tu ammi Sa'id bin Yasar yuhaddits an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah khalaqal khalq hatta idza faragha khalqihi qala hatta idza faragha min khalqihi qalat ar-rahim hadha maqamul a'idi bika min al-qati'ah qala na'am ama tardayna an asila min man wasalak wa aqta'a man qata'ak qalat bala ya rabbi qala fahuwa lak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadis 5987. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man wasalahu Allah. Bab barang siapa yang menyambung ar-rahim, maka Allah akan menyambungkan untuknya, yaitu Allah akan menyambungkan rahmatnya untuknya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Muawiyah bin Abi Muzarrid, qala sami'tu ammi Sa'id bin Yasar yuhaddits an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sanad pertama. Alhamdulillah kita dapatkan di sini dalam Sahih Bukhari juga, dalam kitab tafsir menafsirkan surat Muhammad. Surat Muhammad itu setelah surat Al-Ahqaf ya, sebelum surat Al-Fatih dalam juz 26. Di situ di surat Muhammad atau di kitab tafsir dalam Sahih Bukhari, hadis 4830 sampai 4832, Al-Imam Al-Bukhari menyitir 3 hadis. Ya. 3 hadis ini 4830, 4831, 4832. Ya, 3 hadis yang sama dengan hadis 5987. Makanya ana masukkan di sini. Antum bisa melihat juga nanti kalau misalnya di kitab tafsir yang punya antum, bisa dicari di rumah ya. Bisa dikomparasikan. Tapi kita komparasikan di sini. Antum sudah perhatikan tadi sanad 5987 ya, dari Abdullah siapa tadi? Abdullah bin Al-Mubarak ya. Abdullah bin Mubarak. Jadi hadatsani dari Bishr bin Muhammad, dari Abdullah bin Mubarak. Kemudian Muawiyah bin Abi Muzarrid. Kalau misalnya Abdullah bin Mubarak itu dari Marwa, oke, Marwazi. Bishr bin Muhammad dari Marwa juga. Tapi mulai dari Muawiyah bin Abi Muzarrid itu Madinah. Ya, Muawiyah bin Abi Muzarrid ini Madinah, dan beliau Muawiyah di sini tabi'i ya, tabi'i. Kemudian pamannya Muawiyah yaitu Sa'id bin Yasar juga seorang tabi'i dari Madinah. Dan Abu Hurairah kita tahu sahabat, di Madinah tinggalnya bersama Nabi waktu itu. Baik. Berarti sanad ini sanad dari Abu Hurairah sampai ke Muawiyah, sanad Madinah. Dan di dalam sanad ini terdapat tabi'i meriwayatkan dari tabi'i lainnya ya. Kemudian tabi'i dari Muawiyah dari pamannya Sa'id bin Yasar, dua-duanya tabi'i. Dan Abdullah bin Mubarak adalah seorang tabi'ut tabi'in, insyaallah. Jadi tabi'in meriwayatkan
dari Muawiyah. Itu sanad pertama. Ayo kita perhatikan sanad yang 4830. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Haddatsana Sulaiman qala haddatsani Muawiyah bin Abi Muzarrid. Atau gini aja, Pak Rahmat, antum silakan baca 4830. Tafadhol. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال له ما فأخذت بحق الرحمن صحيح. Baik, falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadhat bihaqqi rahman. فقال له ما قالت هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال ألا ترضيني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Terus 831 perhatikan sanadnya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بهذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. Tadi yang ketiga ini salah harokat, yang benar Ibnu Abil Muzarrid ya. Bukan Muzarrad. Baik, bismillah. Coba kita perhatikan sanadnya dulu. Setelah itu baru kita memahami kandungan hadisnya. Yang sanad pertama 5987 ya. Itu dari Bishr bin Muhammad. Ya kan? Baik. Kemudian sanad yang kedua 4830 dari Khalid bin Makhlad. Sanad yang ketiga 4831 dari Ibrahim bin Hamzah. Nah, 4832 dari Bishr bin Muhammad. Mana yang sama? Ada yang sama? Dari guru yang sama ada enggak? Yang Bishr bin Muhammad ya? Baik. Bishr bin Muhammad dari mana? Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, ya. Nah, Tapi enggak Abu Hurairah. tapi di sini ada kalimat 4832, antum perhatikan, akhbarana Muawiyah bin Abi Al-Muzarrid bihadza. Kalian bihadza di sini maksudnya apa? Dengan bihadzal isnad maksudnya. Bihadzal isnad yaitu dengan isnad yang sama dengan atasnya. Sama dengan 4831, 4830, paham? Ini peringkasan sanad, bukan berarti keterputusan, bukan. Dengan ada kalimat kunci bihadza ini, maksudnya bihadzal isnad.
Bihadzal isnad berarti akhbarana Muawiyah bin Abil Muzarrid bihadzal isnad, yaitu dengan sanad dari pamannya yaitu Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah. Kenapa berkata seperti ini? Kenapa Imam Al-Bukhari menuturkan akhbarana Muawiyah bin Abi Al-Muzarrid bihadza? Karena dari seluruh sanad 4 ini semuanya kembali keseragamannya itu ke Muawiyah. Nah, dari Muawiyah bin Abi Al-Muzarrid ini baru kemudian tersebar ke rawi lain. Kalau antum perhatikan, semua sanad 4 ini dari Abu Hurairah, bukan semuanya. Sahabat Abu Hurairah ya. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan kepada siapa? Sa'id bin Yasar. Itu semuanya bukan Sa'id bin Yasar enggak? Kalau kita lihat 5987, sami'tu ammi Sa'id bin Yasar. Di situ ada info bahwasanya Sa'id bin Yasar pamannya Muawiyah. Ini enggak? Kemudian 4830 enggak ada info tambahan tentang Sa'id bin Yasar. 4831 ada info tambahan bahwasanya ya pamannya Muawiyah adalah Sa'id, dan Sa'id nama kunyahnya Abul Hubab. Nah, Sa'id bin Yasar udah 4-4-nya, dan Sa'id bin Yasar menghikayatkan hadis ini ke keponakan, bukan ya? Ponakannya siapa? Muawiyah bin Abi Muzarrid. Ya. Syuf. Dari ponakan ini Muawiyah bin Abi Muzarrid kemudian barulah menyebar ke beberapa tabi'in. Iya enggak? Hadis pertama 5987 yang kita lihat menyebar ke Abdullah bin Al-Mubarak. Hadis ke 4830 menyebar ke Sulaiman. Di sini maksudnya Sulaiman bin Bilal. Namanya Sulaiman bin Bilal, seorang tabi'in. Kemudian Muawiyah juga ternyata menyebarkan hadis ini ke tabi'in lainnya, namanya Hatim. Hatim di sini Hatim bin Ismail. Adapun hadis 4832 itu persis plek dengan sanad 5987. Baik. Berarti pada hakikatnya ada berapa syarat untuk 4 hadis ini? 3 yang ujung-ujungnya nanti ke Muawiyah. Nah, ini yang nanti disebut dari jalur Muawiyah bin Abi Muzarrid. Kalau antum nanti kalau misalnya ngelihat di kitab-kitab hadis terjemahan misalnya, hadis ini diriwayatkan oleh ini dari jalur fulan. Maksudnya dari jalur ini dari pusat persimpangan itu. Kita lihat Muawiyah ini kan dari beliau ini, gegara beliau, maka bersimpang kemana-mana. Nah, ini dari jalur mana nih? Dari jalur Muawiyah bin Abi Muzarrid. Itu pahami dulu supaya nanti kalau misalnya baca-baca kitab, insyaallah antum lebih paham maksudnya itu. Maksudnya apa dari jalur ini, jalur ini? Oh, berarti jalur ini maksudnya dari pusatnya tuh dari ini nih. Gara-gara dia jadi tersebar hadis ini. Jadi sumbernya ujung-ujungnya ke Muawiyah. Ya. Ya mungkin aja Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan hadis ini ke selain Bishr bin Muhammad. Ya. Tapi patukan hadis ini bukan ke Abdullah bin Al-Mubarak, melainkan ke Muawiyah bin Abi Muzarrid. Ya. Bukan juga ke Sa'id bin Yasar. Ya. Karena Sa'id bin Yasar di sini tidak ada ke selain Muawiyah. Paham enggak di sini, Pak Ahmad? Nah. Baik. Gitu ya. Jadi ada 3 di sini, tapi jalurnya 1. Yaitu jalur Muawiyah di sini. Oke. Untuk matan hadisnya berbeda. Sama, kalau antum perhatikan habis ini sama. Walaupun ada huruf inna beda, itu enggak masalah selama enggak bertentangan dengan makna hadis lain, makna hadis yang seragam, maka yang masalah ini enggak ada pertentangan dalamnya, enggak ada ta'arud. Maka hadis ini tuh sebenarnya intinya ini semua satu hadis. Ingat, ini semua satu hadis namun dengan satu jalur, namun dengan sanad yang berbeda-beda. Nah, kita ketahui di sini berarti Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, dan itu terbukti banyaknya pengulangan. Ya, banyak sekali pengulangan. Kadang pengulangan tersebut
seperti ini antara 5987, 4830 dan 4831 dengan sanad yang ada perbedaan dan kadang dengan sanad yang sama persis. Ya, seperti 45987 dan 4832. Sanadnya persis. Nah, kalau sanadnya persis seperti itu, biasanya langsung diringkas oleh beliau rahimahullah. Tapi kalau misalnya sanadnya ada perbedaan, apalagi ada perbedaan nanti di matan sedikit, ya, bukan perbedaan yang berlawanan, tapi perbedaan penambahan atau permisalan, itu maka beliau akan menyebutkan lengkap. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada perbedaan yang berarti di matan hadis, maka beliau akan mengatakan di sanadnya bihadza. Das, seringkas gitu. Contoh 4831 dan 4832. Lihat di sini 4831 dari sanadnya Ibrahim bin Hamzah, Hatim, Muawiyah, pamannya dari Abu Hurairah bihadza, ya enggak? An Abi Hurairah bihadza 4831. An Abi Hurairah bihadza 4831. Ini matanya itu persis dengan 4830 gitu aja. Nah, ya. Kalau antum perhatikan 4830, 4831, 4832, tiga hadis ini dalam satu lingkup, yaitu tafsir ayat 22 surat Muhammad. Ya. Kalau antum buka nanti Sahih Bukhari-nya untuk tafsir surat Muhammad, kitab tafsir, beliau rahimahullah al-Imam al-Bukhari tidak menginginkan adanya pengulangan matan dalam satu lingkup konteks gitu. Paham enggak? Ini kan berurutan banget nih hadisnya. 4830, 4831, 4832. Itu di kitab tafsir bab pertama surat Muhammad. Ya. Itu satu bab. Dalam satu bab beliau tidak ingin menyebutkan matan yang persis plek. Makanya beliau ringkas bihadza gitu. Ini metodenya Bukhari, kita pelajari sekarang. Metode Bukhari seperti ini. Nah, kalau misalnya kepersisan matan itu beliau mau taruh di jauh tempat lain dengan sanad yang berbeda, maka beliau akan menuliskan lengkap. Paham enggak di sini? Antum lihat antara 5987 sama 4830 matan itu sama. Tapi ada perbedaan enggak di sanadnya? Ada. Perbedaannya padahal cuma dua, yaitu kalau 5987 dari Bishr bin Muhammad dari Ibnu Mubarak, kalau 4830 dari Khalid bin Makhlad dari Sulaiman. Tetapi karena konteks babnya beda, ya, pembahasannya beda, maka beliau melanjutkan sampai semua matannya, gitu. Ya. Tapi kalau antum perhatikan 4830 sampai 4832, karena dalam satu inian, ya beliau ringkas untuk ini. Dua hadis beliau ringkas dan beliau hanya menuliskan sanadnya. Ya, sanadnya. Dan sanadnya pun 4832 beliau ringkas. Akhbarana Muawiyah bin Abil Muzarid bihadza, dan langsung Rasulullah waqra'u di situ benar kan? Jadi sudah kelihatan di sini metodenya Imam Bukhari. Jadi metodologi Imam Bukhari dalam penulisan kitab hadisnya ini itu ada perbedaan jauh dengan metode lainnya. Jadi beliau memiliki banyak misteri dalam kitab ini, dalam kitab Sahih Bukhari ini. Baik. Udah tadi sanadnya udah ya. Jadi berpatukan hadis ini jalurnya siapa? Muawiyah bin Abi Muzarrid dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah. Baik. Kita kembali ke 5987. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha khalaqal khalqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Maksudnya menciptakan makhluk yaitu global makhluk ya dahulu sebelum kita. Hatta idza faragha min khalqihi, sampai idza faragha min khalqihi. Antum bandingkan dengan 4830 ya. Bandingkan dengan 4830. 4830 bedanya kok 5987 innallaha khalaqal khalqa. 4830 khalaqallahul khalqa. Tanpa adanya apa? Inna.
Apakah ada perbedaan signifikan? Ada pertentangan? Ada pertentangan enggak? Enggak, sama aja kan. Cuma ada stressing aja, penekanan inna gitu. Baik, di 5987 hatta idza faragha min khalqihi. Kalau 4830 falamma faragha minhu. Faragha artinya apa? Selesai. Ya. Hatta sampai idza ketika faragha min khalqihi, selesai dari penciptaan makhluk. Kalau 4830 falamma faragha minhu, yaitu ketika selesai minal khalq, min khalqihi, itu selesai menciptakan. Nah, baru di sini ada perbedaan. Lihat perbedaannya 5987 berikutnya apa? Baca. Berikutnya apa setelah idza faragha min khalqihi, apa habis itu? Qalatir rahim. Hadza maqamul 'aidhi bika minal qati'ah. Yang kita perhatikan di sini kalimat qalatir rahim. Kalau misalnya 4830 apa? Qamatir rahim. Fa akhadhat bihaqqir rahman fa qala lahu mah qalat, baru kemudian rahim itu baru ngomong. Rahim ini artinya apa? Kasih sayang ya. Jadi kasih sayang itu ngomong. Kita enggak bisa ngebayangin gimana kasih sayang itu ngomong gitu kan. Wallahu a'lam. Tapi di sini kita perhatikan hadis 5987 langsung ke qalatir rahim. Rahim itu berkata, "Hadza maqamul 'aidhi bika minal qati'ah." Hadza ini adalah maqam. Maqam artinya maqam manzilah. Derajat 'aid. Derajatnya orang yang berlindung atau orang yang meminta perlindungan bika kepadamu ya Allah. Minal qati'ah, dari qati'atur rahim, dari memutus tali silaturahim. Jadi rahim tersebut berkata kepada Allah, ya Allah, inilah posisi orang-orang yang meminta perlindungan kepadamu dari sikap memutus tali persaudaraan. Jadi orang yang berlindung kepada Allah, minta sama Allah supaya tidak terputus tali persaudaraan, itu bakal dapat makom tersendiri di jannah nanti insyaallah. Itu perkataan siapa? Rahim yang berkata seperti itu. Rahim di sini bukan nama orang. Itu nama makhluk kasih sayang gitu. Ya kita nggak bisa ngebayangin gimana kasih sayang apa berbentuk roh atau gimana, wallahu a'lam. Tapi itu 5947 dah. Sekarang 4830. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Setelah Allah Taala selesai menciptakan makhluk, qamatir rahim. Qamat di sini artinya apa? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Artinya apa qoma? Bangkitlah, berdirilah rahim. Beda, bukan qala. Qala itu berkata, qoma bangkit berdiri. Maka setelah selesai semua diciptakan oleh Allah, maka bangkitlah rahim. Fa akhadhat bihaqqir rahman. Fa akhadhat bihaqqir rahman. Akhwadat bi, yaitu mengambil haqqur rahman. Haqqu di sini, haqqu dikatakan oleh Ibnu Hajar bisa dimaknai izar, yaitu sarung. Sarungnya Rahman, sarungnya Allah Subhanahu wa taala, yang wallahu a'lam bagaimana gitu. Jadi rahim itu ketika menarik, ya kayak menarik sarungnya Allah Taala. Ya, haqqu di sini dimaknai sebagai sarung atau tempat sarung. Wallahu Taala alam bagaimana. Walillahil mathalul a'la ya, dan Allah memiliki permisalan yang tertinggi dan kita tidak mentasbih dan menyerupakan apalagi mentajsim. Tapi di sini rahim seolah memohon benar-benar kepada Allah. Ya, ibarat kalau misalnya ada raja, walillahil mathalul a'la, ada raja terus ada hambanya atau rakyatnya datang kemudian bersimpuh di depannya dan menarik-narik, merengek-rengek gitu loh. Kayak misalnya antum bapak ya, Pak Rahmat misalnya punya anak pengen minta dibelikan HP atau minta dibelikan mainan Tamagotchi atau apa gitu kan. Udah gak level kan.
Ya, kemudian anak itu ngereng-ngerengnya di bawah, dinarik-narik gini. Ya, nah kayak gitu tuh. Di bawah kita, sebenarnya bapaknya diri. Ya, tinggal tendang aja itu anak gitu kan. Jadi rahim itu kasih sayang itu merengek kepada Allah Ta'ala. Ya, ini bersimpuh merengek. Fa'akhudat bihaqqi rahman faqala lahu. Nah, di sini fa'ilnya siapa? Dan majrurnya. Qala di sini fa'ilnya siapa? Allah Ta'ala berkata untuk siapa? Rahim itu. Ya. Hah? Laha. Ya harusnya laha, tapi nggak tahu di sini lahu. Harusnya faqala laha gitu kan. Mah. Mah itu apa mah? Dikatakan Ibnu Hajar, mah itu adalah isim fi'il. Isim fi'il. Yaitu dia isim tapi maknanya fi'il. Maknanya adalah az-zajr, yaitu ukfuf. Apa sih gitu. Kayak gitu loh. Apa sih gitu. Susah terjemahannya susah. Enggak, tapi kalau antum memahaminya ngerti gitu. Tapi ya antum paham. Mah itu apaan sih gitu loh. Ya, kayak misalnya antum direngein sama anak, wah papa minta dong, apaan sih gitu loh. Gitu, mah gitu. Ya, jadi kayak misalnya enggak. Oh itu Jawa, moh gitu. Enggak. Nah, kayak misalnya ketika di rumah Nabi SAW ada Aisyah bersama seorang perempuan yang masya Allah tahajudnya kuat, puasanya kuat. Rasulullah datang, siapa dia? Kata Rasulullah. Oh itu Fulanah binti Fulan. Yang mana beliau ini, Fulanah ini puasanya luar biasa kuat. Terus habis itu sholatnya malamnya kuat. Apa kata Nabi? Mah. Alaikum bima tutiqun. Mah artinya apaan sih gitu? Ya. Berlebihan banget gitu. Apaan sih? Jadi mah itu kalau di kita itu apaan sih? Ya, Allah gitu lah. Tapi bukan Allah, tapi apaan sih gitu. Apaan sih mau lo gitu. Ya faqala lahu mah. Apaan sih gitu. Itu Allah Ta'ala berkata kepada Rahim. Dan semua ini hakikoh. Maksudnya bukan majaz, bukan buat-buatan, tetapi ini yang terjadi dan walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala memiliki permisalan yang tertinggi. Kita nggak bisa mengkiaskan dengan diri kita atau makhluknya. Qalat, setelah digituin, maka baru Rahim berkata, hadza maqamul 'aidzi bika minal qati'ah. Ini adalah, ya Allah, ini adalah maqam, yaitu derajat, ya, al-'aidz, derajat orang yang meminta perlindungan bika padamu ya Allah dari yang namanya qati'atir rahmah. Yaitu orang itu enggak mau memutus tali persaudaraan dan dia berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya memutus tali persaudaraan. Ini menunjukkan orang tersebut memiliki rahmat yang tinggi, makanya silaturahim. Jadi rahim itu meminta kepada Allah agar orang-orang yang memilikinya itu mendapatkan posisi khusus. Paham di sini? Nah, kita udah nggak berbicara lagi tentang Muawiyah bin Abi Muzarid lagi nih. Udah. Itu urusan sanad. Kita berbicara tentang ini. Matan. Qala ala tarda, kalau misalnya di 5987 dulu. Qala na'am. Tapi 4830 tidak ada na'am. Enggak masalah itu ya. 5987. Amma tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'ak. Afwan, an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kalau 4830, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Artinya sama aja. Naam, oke, kata Allah Ta'ala. Oke, orang yang memiliki kamu bakal dapat maqam seperti itu. Apakah kamu ridho, wahai Rahim, wahai kasih sayang? Apakah kamu ridho aku menyambung orang yang menyambungmu? Gitu. Paham maksud ini? Maksudnya, kamu ridho enggak aku merahmati atau menyambung rahmat orang yang menyambung kamu, wahai Rahim?
Yang maksudnya berarti insyaallah aku akan memberikan rahmat kepada orang yang silaturahim, gitu. Kamu ridho enggak wahai rahim? Rahmat itu makhluk, kasih sayang kita punya itu makhluk. Antum suka sama istri antum itu makhluk. Kesukaan antum itu makhluk. Allah yang ciptakan, Allah yang kehendaki. Nah, wa aqta'a man qata'aki. Dan kamu ridho enggak kalau misalnya aku memutus rahmat terhadap orang yang memutusmu? Pak 5987 qalat bala ya Rabb. Pak 830 qalat bala ya Rabb, sama. Baik 5987 qala fa huwa laki. Apa artinya? Maka maqam tersebut milikmu, wahai rahim. Ya. Kalau 4830 fazaki, itu ya udah, itulah untukmu. Sama artinya. Nah, selesai dari penceritaan itu, Rasulullah SAW sudah menceritakan itu ya, barusan. Qala Rasulullah SAW, faqra'u in syi'tum fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Itu antum bisa baca sendiri di surat Muhammad maknanya ya. Baik, jadi insyaallah alhamdulillah 5947 dan 3 hadis berikut ini udah kita pahami ya. Yaitu rahmat. Kemudian 5988. Ya. Ini uniknya nanti 5988 dan 5989 antum akan melihat ada kemiripan-kemiripan. Baik, 5988 coba dibaca, siapa terakhir baca tadi? Tafadhal. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. Baik. Barakallahu fiik. Di situ tulisannya shijnah. Shijnah. Kalau di sini syajnah. Di Fathul Bari syajnah. Baik, kalau hadis berikutnya hadis 5989 enggak, maksudnya dibaca Ar-Rahimu yang hadisnya matan hadisnya 5989 Ar-Rahimu Shijnah ya Shijnah itu mungkin ya Allah alam bisa syajnah bisa shijnah wallahu taala ya. Baik 5988 qala Imam Bukhari haddatsana Khalid bin Makhlad, gurunya Bukhari namanya Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhlad ini dari Kufah. Ya. Dari Kufah, kemudian mendapatkan hadis dari Sulaiman. Syuf Sulaiman. Antum lihat hadis 4830? Tadi ada Khalid bin Makhlad dari siapa? Sulaiman. Sulaiman bin masih dicatat enggak tadi? Sulaiman bin siapa? Bin Bilal. Sulaiman bin Bilal. Ya. Jadi Khalid bin Makhlad itu udah jelas punya guru di Sulaiman bin Bilal, dan dari sanad Khalid bin Makhlad ke Sulaiman bin Bilal, Imam Bukhari minimal kita punya 2 hadis ini, dan 2 hadis ini berbeda. Walaupun mirip ya, tapi tetap berbeda. Tapi Sulaiman di 5988 tidak meriwayatkan hadis ini dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, melainkan meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar. Nah, Khalid bin Makhlad ini dari Kufah. Sulaiman bin Bilal dari Madinah. Ya. Dari Madinah. Ingat itu. Kalau yang sebelumnya Muawiyah bin Abi Muzarrid dari Madinah juga. Dari Madinah. Abdullah bin Dinar adalah seorang tabi'i. Ya,
sebagaimana Muawiyah bin Abi Muzarid juga. Tapi Abdullah bin Dinar ini juga dari Madinah, sama. Jadi ini hadis Madinah asalnya. Abu Salih juga seorang tabi'i dari Madinah, Abu Hurairah kemudian. Tapi itu sanadnya. Jadi kayak berputar ya. Khalid bin Makhlad ya ke Sulaiman Kufah. Sulaiman Madinah. Sulaiman bin Bilal Madinah. Tapi Sulaiman bin Bilal mendapatkan hadis ini bukan dari Muawiyah bin Abi Muzarid, bukan. Ya, tapi ujung-ujung ke Abu Hurairah juga, sama dengan hadis di atas, sama dengan hadis 4830. Ya. Sama kan? Maksudnya sama ujung-ujung ke Abu Hurairah juga. Baik. Dan kalau antum perhatikan ani Nabi SAW qol innar rahima syajnatun atau syijnatun minar rahman. Faqala Allah man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Mirip gak dengan hadis 4830? Ada enggak kemiripan? Ada enggak bagian spesi yang mirip? Ala tardaina an asila man wasalaka wa aqta'u man qata'aka. Bisa jadi ini hadis yang sama. Bisa jadi ini hadis yang sama plek persis. Bisa jadi. Cuma Abu Hurairah kan ini dua-duanya dari Abu Hurairah kan? Abu Hurairah di hadis 4830 meriwayatkan ke Sa'id bin Yasar. Kalau 5988 meriwayatkan ke Abu Saleh. Ya. Nah, Sa'id bin Yasar ke Muawiyah. Abu Saleh ke Abdullah bin Dinar. Muawiyah ke Sulaiman bin Hilal. Abdullah bin Dinar juga ke Sulaiman bin Hilal. Hadisnya itu sama. Tapi ada sedikit perbedaan. Bisa jadi ini plek sama apa yang didengar oleh Abu Hurairah ketika itu. Ini menunjukkan di antara hadis-hadis itu kadang saling melengkapi. Kalimat innar rahima syijnatun minar rahman itu tidak ada di hadis 5987, 4830, enggak ada. Jadi hadis jalurnya Muawiyah bin Abi Muzarid tidak ada innar rahima syijnatun minar rahman. Ya. Paham enggak? Tapi ternyata enggak. Ternyata kalau misalnya antum perhatikan 5989 ada. Masya Allah, teka-teki silang. Lihat, ar-rahimu syijnah bukan? Antum perhatikan sanadnya. Beda. Sanadnya beda, bukan Abu Hurairah tapi ya. Dari Aisyah ke Urwah ke Yazid bin Numan ke Muawiyah bin Abi Muzarid. Tapi dari jalur, bukan dari jalur pamannya, bukan dari Sa'id bin Yasar. Muawiyah di sini mendapatkan dari Yazid bin Numan dan nyambungnya bukan ke Abu Hurairah, tapi ke Aisyah. Muawiyah bin Abi Muzarid pun punya hadis rahim syijnah. Ya. Tapi beliau tidak mendapatkan hadis rahim syijnah itu dari jalur pamannya, melainkan dari jalur Yazid, Urwah, Aisyah. Unik ya. Yang kemudian Muawiyah di sini menceritakan ke Sulaiman bin Bilal. Ya. Coba di sini. Berarti Sulaiman bin Bilal mendapatkan hadis tentang rahmat dari Muawiyah bin Abi Muzarid dua versi. Versi pertama, versi sanadnya menyambung ke Sa'id bin Yasar. Versi kedua, versi sanadnya menyambung ke Yazid bin Numan. Yang dua-duanya itu ternyata ada perbedaan. Nah, Sulaiman dalam Sahih Bukhari di sini membagi hadis tafsiran Surat Muhammad ke Khalid bin Makhlad. Adapun ke hadis rahim syijnah ke Sa'id bin Abi Maryam. Oh ya gitu. Nyambung-nyambung nih. Rumit kalau Anda pergi. Bisa seperti ini, Masya Allah. Ya ketika itu seperti itu. Baik. Kita kembali ke 5988. Khalid bin Makhlad ke Sulaiman, ke Abdullah bin Dinar, ke Abu Saleh, ke Abu Hurairah. Ada tabi'in ke tabi'in lainnya.
Innar rahima syajnatun atau syijnatun minar rahman. Syajnah atau syijnah artinya cabang, bagian atau efek cabang, efek dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah, maka Allah taala berfirman, ini berarti hadits qudsi bukan? Ini hadits qudsi bukan? Perkataan Allah ini. Hadits qudsi. Man wasalaki wasaltuhu, wa man qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungmu, maka aku akan menyambungnya dengan rahmat. Dan barang siapa yang memutusmu, aku pun akan memutusnya dari rahmatku. Baik. Fadal terakhir Mas Malikul. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرع عن يزيد بن رمان عن أروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. Taib. Sa'id bin Abi Maryam dari Sulaiman bin Bilal. Ini menunjukkan Sulaiman punya murid Khalid bin Makhlad dan juga Sa'id bin Abi Maryam. Dan Sulaiman berguru juga kepada Muawiyah bin Abi Muzarrid. Dan dalam sanad hadis ini ada 3 orang tabi'i, Muawiyah, Yazid dan Urwah. Dan dalam satu generasi itu mereka bertalian meriwayatkan. Jadi dari tabi'i ke tabi'i lainnya ke tabi'i lainnya, Masya Allah. Dan kemudian berlanjut ke Aisyah. Antum akan melihat banyak sekali hadis riwayat Urwah dari Aisyah, Urwah dari Aisyah, Urwah dari Aisyah. Baik di Sahih Bukhari ini maupun nanti di Sunan An-Nasa'i banyak. Zaujin Nabi SAW. Karena Urwah ini adik iparnya. Jadi Aisyah kan punya saudari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar menikah dengan Az-Zubair bin Awam. Ya. Nah, Urwah di sini Urwah bin Az-Zubair. Kemenakan ipar. Iya. Iya, kemenakan ipar. Atau kemenakan aja. Kemenakan ya langsung ya. Tapi kan ada sambungan keluarga lah pokoknya itu. Iya. Jadi gitu. Jadi Urwah seringkali meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dikatakan ar-rahimu sijnah. Rahim adalah sijnah. Tadi udah, rahim adalah suatu cabang kebaikan. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha. Di sini kalimat faman wasalaha wasaltuhu. Syuf di sini kalimat sahih ini gimana? Ar-rahimu dari Nabi SAW. Nabi berkata ar-rahimu sijnah. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Barang siapa menyambungnya aku, yaitu siapa di sini aku. Kalau di lafal ini berarti Rasulullah. Gimana tuh? Faman wasala rahim. Wasaltuhu. Tuh di sini siapa? Nabi kan? Tapi kalau misalnya antum perhatikan hadis Abu Hurairah, ke semua hadis Abu Hurairah itu dinisbahkan kepada Allah Taala ya. Begitu ya. Kalau misal di Fathul Bari itu tidak diberikan keterangan mengapa di sini wasaltuhu Rasulullah yang berkata. Hanya dibilang hadis Aisyah, kata Ibnu Hajar, wa huwa bilafzi hadis Abi Hurairah alladhi qablahu illa annahu bilafzil ghibah. Hadis Aisyah ini sama seperti lafalnya hadis Abu Hurairah yang sebelumnya. Tapi perbedaannya bahwasanya dengan lafal ghibah. Nah, di sini Anda nggak tahu di sini maksudnya apa. Ya,
itu di sini apakah dikembalikan kepada Allah, maksudnya Allah yang berkata, atau memang disambungkan kepada Nabi? Ya, wallahu taala alam. Ana belum bisa menjelaskan. Tapi al-muhim kita mengerti bahwa siapa yang silaturahim maka Allah akan menyambung rahmat padanya. Bahkan lebih dari itu kita memahami juga syaratnya. Masyaallah antum pahami, antum hafalkan aja syaratnya. Masyaallah. Dari hadis Muawiyah bin Abi Muzarrid dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha khalaq. Kantum kau udah kayak gitu di khutbah Jumat aja, sekali aja itu udah jadi muhaddits bagi kaum muslimin. Iya, Syekhul Islam. Antum langsung besok bikin kajian langsung pada datang. Baik, insyaallah itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, tapi ada makanan sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.